Assalamualaikum, hai pribadi sobat bonsai dimanapun Anda berada. Salam satu hobi. Di video kali ini akan saya share kegiatan saya, yaitu menanam atau lebih tepatnya melakukan stek bahan bonsai dengan ID Bougainville Singapura ya. Ini adalah bahannya yang mana saya dapatkan dari teman ya, yang saya potong dari batang indukan di lahan ground ya milik teman saya. Untuk ukurannya sebesar stang motor ya. Untuk Bougainville udah cukup lah ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Rencananya akan saya tanam seperti ini ya, dengan gaya formal atau informal, namun saya punya ide sendiri, yaitu menanamnya seperti ini ya, yang mana di kanan kiri ini akan saya jadikan batang untuk nantinya tempat tumbuh akar, kemudian dengan harapan nanti akan tumbuh di sini calon-calon tunas dan menjadi batang ya, dan kedepannya akan menjadi gaya grouping seperti ini ya. Adapun untuk tanaman Bougainville Singapura sendiri memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri ya dibanding Bougainville lokal, yang mana Anda bisa lihat sendiri karakter ketuanya lebih dapat ya. Sedangkan untuk batang bonsai lokal lebih lembut ya, tidak ada motif ataupun karakter ketuaan ya, tidak berurat di sini. Kemudian untuk bentuk daunnya, kalau untuk Bougainville Singapura ini lebih kecil dan lebih rapat. Sedangkan untuk Bougainville lokal itu ukuran daunnya lebih besar dan tumbuhnya sangat jarang ya. Kemudian untuk bunganya, kalau untuk Bougainville Singapura ini bunganya akan tumbuh di sepanjang batang ya, dari pangkal sampai ujung itu tumbuh bunga semua, jadi terkesan seperti ekor tupai atau ekor musang ya. Sedangkan untuk Bougainville lokal bunganya hanya tumbuh di ujungnya, jadi tidak merata dari pangkal seperti itu. Kemudian untuk keindahan bunganya mungkin hampir sama ya antara Bougainville lokal dengan Bougainville Singapura. Hanya saja untuk Bougainville Singapura ini memiliki ketegasan warna yang lebih mencolok ya, artinya warnanya lebih ngejreng. Dan untuk bahan ini warna bunganya adalah merah panta ya, yang sangat populer dan banyak diminati. Oke, selanjutnya akan saya langsung eksekusi aja dengan cara saya ya, karena tentunya setiap pebonsai mempunyai cara dan metode yang berbeda-beda ya. Jika Anda memiliki cara dan pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya, dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja eksekusi. Check this out. Langkah pertama, kita rapihkan dulu untuk pangkal batang yang akan dijadikan sebagai tempat tumbuh akar. Pastikan juga untuk permukaan pangkal batang dipotong rata menyesuaikan bidang atau permukaan media tanah agar nantinya tanaman terlihat presisi dan tidak miring. Di sini saya potong dulu batang yang tidak dibutuhkan. Saya hanya fokus ke batang yang mengarah ke bawah sebagai tempat tumbuh akar. Lakukan cara yang sama di pangkal batang berikutnya. Kali ini saya menggunakan gergaji karena pangkal batang pertama berukuran lebih besar. Karena batang Bougainville Singapura lebih keras dibanding Bougainville lokal, maka proses pemotongan lumayan lama dan menguras tenaga. Namun lakukan dengan santai agar hasil potongan tidak kasar. Bantu dengan gunting ketika batang hampir terpotong agar hasil potongan lebih halus dan tidak rusak. Selanjutnya di bagian pangkal batang kita kupas kulitnya untuk membantu proses pertumbuhan akar dan akar bisa tumbuh merata mengelilingi batang. Kemudian bersihkan kulit ari atau lapisan epidermisnya secara merata sampai benar-benar bersih. Tahap berikutnya adalah pengolesan bawang merah untuk merangsang pertumbuhan akar. Ya, bawang merah bisa merangsang pertumbuhan akar karena mengandung hormon auxin dan gibberellin. Oleskan secara merata di seluruh pangkal batang yang sudah dikupas tadi. Selanjutnya di pangkal batang kedua juga dilakukan hal yang sama. Namun akan saya potong dulu batang yang tidak diperlukan, karena saya hanya akan memakai batang yang mengarah ke bawah untuk tempat tumbuh akar.
Selanjutnya, saya menyiapkan 2 pot plastik sebagai tempat media tanam. Sebenarnya akan lebih bagus memakai 1 pot panjang agar bisa lebih stabil dalam menopang tanaman. Tapi karena pot panjangnya belum saya siapkan, jadi saya memakai 2 buah pot plastik untuk sementara. Usahakan pot ini memiliki lubang drainase yang cukup untuk menghindari penggenangan air di dalam pot. Jika lubang drainasenya dirasa kurang, maka bisa kita lubangi lagi. Di pot yang kedua malah masih benar-benar rapat, tidak ada lubang drainasenya, karena terkadang ada saja pot yang kita beli di toko yang tidak ada lubang drainasenya, maka kita harus melubangi sendiri. Kita bisa buat lubang tambahan di pinggir agar proses sirkulasi air berjalan lancar. Selanjutnya kita atur jarak kedua pot ini dengan menyesuaikan ukuran batang bougainvillenya sebelum nantinya kita tanam. Untuk media tanamnya di sini saya hanya memakai pasir sungai murni tanpa dicampur media yang lain, tanpa dipupuk dulu agar lebih netral. Karena saya fokus dulu bagaimana agar pohon ini bisa hidup dan cepat tumbuh akar. Jika ada gumpalan lumpur seperti ini sebaiknya dibuang, karena bisa menghambat sirkulasi air, sehingga terjadi penggenangan air di dalam pot yang mengganggu pertumbuhan tanaman, terjadi pembusukan pada akar, daun yang stres dan menguning, hingga resiko kematian. Selanjutnya, kita tempatkan bougainville Singapura ini dengan presisi, atur juga jaraknya menyesuaikan panjang batangnya, sebelum akhirnya kita tanam dan kita timbun. Lakukan penyiraman secara penuh sampai permukaan pot, agar media bisa memenuhi rongga dan celah yang kosong di dalam pot.
Selanjutnya pindahkan ke tempat yang teduh agar terhindar dari panas matahari langsung dan hujan. Oke, selanjutnya di bagian ujung batang ini akan saya sungkup ya dengan kantong plastik dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan daun ya. Dibantu kita ikat dengan tali ya, tali rapia atau karet juga boleh. Sebaiknya kita gelembungkan dulu ya. Kita ikat dengan rapat dan kencang ya. Kemudian di batang satunya sama kita sungkup juga. Kita double aja dengan tali rapia ya, agar lebih kencang, lebih rapat. Kita padatkan lagi. Selanjutnya untuk mengurangi penguapan dan merangsang pertumbuhan daun yang baru, kita pruning aja ya, kita cukur habis untuk daun-daun ini, karena nantinya juga akan layu ya kalau tidak kita cukur, karena ini mulai dari nol lagi, daun-daun yang lama ini akan layu ya. Sebaiknya kita pruning aja untuk mengurangi penguapan dan juga untuk merangsang atau mempercepat pertumbuhan daun yang baru. Untuk sementara seperti ini, mungkin dalam 3 minggu atau 1 bulan biasanya akan tumbuh mata tunas yang baru. Dan untuk akar mungkin belum ya, mungkin untuk pertumbuhan akar butuh waktu sekitar 2-3 bulan ya. Oke, sampai di sini aja untuk proses penanaman stek batang bougainville Singapura ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.